Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Sebelum kita mulai podcast kita akan mengucapkan salam jakpot. Salam jakpot. Salam jangkar politik. Siap. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait politik kelompok kepentingan yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemikir politik, yaitu Gabriel Almond. Telah hadir bersama saya salah satu narsum kita, R. Wijaya Mapasomba. Beliau merupakan alumni atau mantan sekretaris umum HMI Cabang Jakarta. Selamat sore Mas Jaya. Selamat sore Mas Aji Buton. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kalau Mas Aji Buton bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi Bang, terkait dengan tema kita, sebelum kita masuk, mungkin bisa sedikit menceritakan pengalamannya atau sepak terjangnya selama berada di HMI Cabang Jakarta dalam posisi sebagai sekretaris umum. Siap, siap. Kira-kira Bang, apa yang bisa kita bahas atau hal apa yang memang membekas sampai sekarang di pemikiran Abang terkait selama berada di HMI Cabang Jakarta? Siap. Ya baik, saya memang mantan sekretaris umum HMI Cabang Jakarta. Iya. Nah, cabang Jakarta ini terletak di ibu kota negara Indonesia yang memang nuansa politiknya lebih kencang dan keras. Karena kenapa? Kedekatan dengan pemangku pengambil kebijakan seperti itu. Dan saya juga pernah terlibat politik praktis pada pemilu 2019. Jadi saat ini juga sebagai mahasiswa ilmu politik pasca sarjana Universitas Nasional, dan sangat menarik mengenai kelompok kepentingan di Indonesia ini. Seperti itu Mas Aji. Baik, terima kasih Mas Jaya terkait penyampaiannya. Jadi mungkin bisa sedikit disampaikan kesannya atau hal yang bisa dibagikan kepada teman-teman jangkar politik selama masa jabatannya sebagai sekretaris itu, peristiwa apa atau hal apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman jangkar politik terkhusus yang ada di Jakarta, kejadian yang ada di Jakarta. Ya baik, saya berangkat dari teori Gabriel Almond terkait dengan kelompok kepentingan. Jadi Gabriel Almond ini menjelaskan kelompok kepentingan itu ada dua. Yang pertama adalah suatu kelompok organisasi non-parpol yang mempunyai suatu lembaga terorganisir yang dapat mempengaruhi suatu pemangku atau yang memiliki lembaga untuk mengeluarkan suatu keputusan politik. Nah, yang kedua, ada partai politik yang memang bertujuan untuk meraih suatu namanya jabatan politik. Nah, terkait dengan pengalaman saya waktu menjadi sekretaris umum HMI Cabang Jakarta, pada saat itu saya bersamaan dengan Pilkada 2017. Yang mungkin kita tahu konsentrasi terakhirnya itu ada Anies Baswedan dengan Ahok. Di sini yang dimainkan adalah politik identitas. Nah, siapa-siapa saja yang tergabung dalam atau yang mempengaruhi voter atau pemilik suara atau suara di grassroots untuk memilih Anies Baswedan. Nah, itu kan kelihatan bahwa Anies Baswedan itu siapa dan siapa tokoh di belakang untuk menggerakkan dan mempengaruhi massa untuk memilih, dan siapa tokoh atau lembaga atau partai politik yang mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk memilih dia di Pilkada 2017. Nah, seperti itu. Baik, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Raden. Jadi begini Bung, dengan posisi pada saat 2017 di momen perpolitikan itu kan posisi Bung Daeng ini masih sebagai sekretaris. Jadi ada hal apa yang dilakukan HMI secara kelembagaan pada saat itu melihat kontestasi perpolitikan di 2017 yang ada di Jakarta pada saat pemilihan gubernur, Bu? Oke, siap Mas Aji Buton.
Nah, di sini kita di HMI itu ada konstitusi yang mengatur bagaimana sikap independensi organisasi dan sikap independensi seorang kader. Nah, di sini karena saya menjabat sebagai sekretaris umum itu dibatasi. Kita hanya masuk pada politik nilai, tidak masuk pada politik praktis dukung-mendukung. Hanya memberikan penilaian siapa yang penilaian-penilaian calon menurut kriteria sebagai kalangan akademisi atau kalangan aktivis mahasiswa, bagaimana pemimpin DKI untuk memperbaiki atau melanjutkan program-program yang baik, atau bagaimana masyarakat di Jakarta ini bisa diperbaiki taraf ekonomi atau taraf kesejahteraan dan lain-lain seperti itu. Baik, berarti hanya melihat dari posisi nilai ya, tidak ada hal dukung-mendukung di dalam itu. Tidak bisa, karena kami HMI dibatasi dengan independensi, tidak boleh berpihak pada salah satu calon. Tetapi ketika misalnya sudah jadi alumni, itu boleh. Nah, ketika saat itu saya mendukung salah satu calon, saya akan dipecat dari keanggotaan HMI ataupun sebagai pengurus. Oh iya, otomatis. Ya, jadi sangat menarik kawan-kawan Jakpro sekalian terkait yang disampaikan oleh Bung Daeng. Kemudian tadi Bung Daeng juga menyampaikan bahwa 2019 sempat ikut terlibat dalam politik praktis. Nah, jadi Bung Daeng mungkin bisa diceritakan sedikit pesan dan kesannya atau hal apa yang dirasakan pada saat itu ketika ikut terlibat dalam politik praktis. Nah, kalau pemilu 2019 memang saya terlibat di salah satu partai politik. Kalau dikaitkan dengan teori Almond, di situ ada partai politik yang mempengaruhi suatu kebijakan yang tujuannya adalah untuk meraih suatu jabatan politik atau jabatan publik. Nah, saat itu memang saya sudah tidak lagi menjadi pengurus di HMI, jadi saya punya punya hak individu untuk memilih saya bergabung di salah satu parpol. Nah, seperti itu. Nah, dengan itu saya melihat bahwa kaum milenial atau pemuda atau mahasiswa itu boleh untuk berkecimpung di salah satu parpol. Yang penting dia tidak membawa kelembagaan seperti misalnya saya HMI tidak membawa. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Wijaya ini terkait kelompok kepentingan. Jadi merujuk seperti yang disampaikan tadi Bung Raden, terkait kelompok kepentingan dalam penentuan wakil capres pada tahun 2019 itu. Dalam kacamata Bung Raden sebagai pemerhati politik, kira-kira siapa yang berperan penting pada saat itu dalam penentuan sebagai wakil calon presiden? Tadi saya sudah jelaskan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin saat itu dia kan menjabat sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan sekaligus sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, kalau kita melihat dari situ, kita ambil benang merahnya adalah kelompok Nahdliyin, dan juga ada partai politik yang didirikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang juga pernah menjadi ketua umum PBNU, yaitu partai pimpinan Muhaimin, Caimin. Sekarang. Jadi dugaan saya ada kelompok kepentingan, kelompok kepentingan NU memberikan suatu dorongan, masukan elit-elit di NU, dan juga untuk menepis bagaimana Pilkada 2017 tidak lagi memainkan politik identitas yang sangat merugikan masyarakat Jakarta saat itu. Ini betul-betul feeling politik Presiden Jokowi saat itu untuk memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menekan permainan elit politik, untuk memainkan politik identitas agama, SARA dan lain-lain dalam pemilu 2019. Ini sangat menarik saya kira. Seperti itu, Bu. Dengan penentuan sebagai calon wakil presiden pada saat itu oleh kelompok kepentingan diputuskan kepada Pak Ma'ruf Amin. Iya, siap. Jadi Bung Wijaya, dengan berangkat dari pengalaman Bung Wijaya tadi sebagai salah satu orang yang ikut masuk
dalam politik praktis pada tahun 2019 mewakili salah satu partai yang ada di Indonesia dengan dapil yang ada di Kalimantan. Ya, Sementara Bung Raden ini asalnya dari Sulawesi Selatan. ya betul betul. Ini kan hal yang cukup menarik. Kenapa? Karena Bung Wijaya maju ataupun tampil sebagai calon anggota DPR bukan dari tempat asalnya Bung Raden. Nah, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran Bung Raden pada saat itu sehingga mengambil keputusan untuk tampil dari dapil Kalimantan? Ah, jadi saya teringat dengan kata-kata presiden pertama kita, Soekarno, yaitu dia butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Nah, inspirasi itu memberikan kepada saya untuk bagaimana di saat muda saya sudah bisa terjun dalam suatu partai politik menjadi seorang politisi. Iya. Nah, kalau misalnya kalangan orang, pemikiran orang masuk ke partai politik itu harus tua dulu, punya duit dulu. Menurut saya kita harus patahkan teori itu. Nah, saya masuk kepada pembahasan yang kita tadi jelaskan bahwa cocok dengan pemikiran Almen. Ada partai politik yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi, menekan pemerintah atau memberikan masukan untuk tujuannya nanti akhir-akhirnya adalah jabatan publik. Nah, salah satu partai politik yang saya ikuti pada saat pemilu 2019 ini masuk dalam suatu gerbong kita untuk mau mewakili suatu wilayah itu tidak tidak mesti sesuai dengan di mana kita dibesarkan, karena ini adalah tanah Indonesia, semua punya potensi, semua punya persoalan yang harus disuarakan di suatu lembaga legislatif yang namanya DPR. Jadi kenapa saya memilih untuk daerah salah satu provinsi di Kalimantan itu menarik bagi saya, karena Kalimantan ini ada banyak potensi tambang, hutan, yang banyak persoalannya yang harus diselesaikan di legislatif, yang harus disuarakan kepada pihak pemerintah, yang dalam hal ini eksekutif. Nah, seperti itu. Baik, sangat jelas dan konkret apa yang disampaikan oleh Bung Wijaya, teman-teman Jakut sekalian. Jadi terlepas dari apa yang kita bahas, Bung Wijaya melihat atau memotret persiapan 2024 merujuk pada teori Gabriel Almond tadi terkait kelompok kepentingan, kira-kira dari berbagai kandidat ataupun yang saling usung, yang diusung untuk persiapan 2024 dalam kacamata Bung Wijaya sebagai pemerhati politik, kira-kira seperti apa untuk 2024 nanti? Siap, baik. Nah, saya memandang ada beberapa tokoh yang sudah kelihatan untuk menjadi bakal calon. Yang pertama yang sudah punya tiket tentunya Pak Prabowo Subianto. Iya. Dia sebagai pemilik partai, dia punya modal dan kekuatan politiknya sudah pasti gitu. Nah, yang lain ini kan belum pasti, masih dimainkan oleh kelompok relawan, kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi partai. Ini kan sudah kelihatan. Misalnya yang kemarin yang sudah deklarasi, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, yang lain ada lagi Mas Ganjar Pranowo yang sekarang ini sebagai Gubernur Jawa Tengah. Meskipun dia berasal dari partai PDIP, tetapi belum ada keputusan resmi. Biasanya kan mereka menunggu keputusan Ibu Ketum seperti itu. Nah, kelompok-kelompok apa yang memainkan? Nah, ini saya lihat 2 tahun kebelakangan ini banyak kelompok-kelompok relawan yang memainkan, dan memang mereka lahir dari hati nurani untuk bagaimana melihat suatu sosok. Kalau dulu kan yang melahirkan, menciptakan suatu pemimpin itu adalah partai. Tetapi sekarang yang menarik, mulai dari pemilu 2014, 19,
Dan sekarang itu yang lebih dominan adalah kelompok-kelompok relawan, kelompok-kelompok yang punya kepentingan mempreser yang suatu yang namanya partai politik. Misalnya Mas Ganjar, Ya. banyak relawan-relawan yang ada nama Ganjarnya gitu, untuk bagaimana Ganjar ini bisa dicalonkan untuk pemilu 2024. Iya. Saya nggak usah sebutkan apa circle-circle-nya atau kelompok-kelompok relawannya. Yang kedua ada Anies Baswedan yang mungkin sudah apa deklarasi 1 tahun yang lalu, karena mungkin terpentot dengan dia jabatannya sebagai gubernur DKI saat itu. Tapi kalau melihat peta perpolitikan di nasional di Indonesia ya, ini apa pemilih yang memiliki suara banyak ini kan pemilihnya ada di Pulau Jawa. Iya. Ini bukan persoalan politik identitas Jawa, suku dan lain-lain, tetapi mau ndak mau seorang calon presiden harus menguasai yang namanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI. Ada ya yang kurang Bung Wijaya dari apa yang disampaikan. Kalau yang Bung Wijaya sampaikan tadi siapa-siapa yang sudah punya tiket atau siapa-siapa yang sudah diusung, tapi kan ada dua tokoh, yaitu AHY dan juga Bu Puan Maharani yang hari ini sedang mencoba juga bagaimana untuk bisa mendapatkan posisi untuk maju sebagai capres ataupun cawapres. Dalam pandangan Bung Wijaya, kedua tokoh ini seperti apa? Apakah mereka cocok untuk dipasangkan? Ya, kalau merasa cocok dan dicocokkan itu kan bagaimana kelompok relawan untuk bisa mempengaruhi elit politik di suatu partai. Misalnya Agus Harimurti, AHY, anak mantan presiden, dia punya pengaruh, punya power. Bapaknya seorang mantan presiden, AHY sebagai ketua umum partai, dia bisa saja menekan, mempengaruhi elit politik di lingkaran partai politik untuk menetapkan dia sebagai calon presiden. Ini persoalan ego. Walaupun nanti misalnya dia akan dipilih sebagai calon wakil presiden, yaitu kan monggo. Tapi kan harus punya hitung-hitungan. Dia punya apa berapa persen? 8% kalau nggak salah dia punya suara nasional. Ini kan juga harus memahami jumlah persen dalam suatu partai politik untuk melihat saya sebagai apa. Ya, kalau misalnya dia sebagai capres tidak mungkin saya kira. Nah, kalau misalnya terkait dengan Mbak Puan, menarik ini. Dia sebagai apa? Tokoh politik muda, mantan menteri PMK, sekarang menjadi ketua DPR, itu sangat luar biasa. Dan juga sebagai pengurus DPP partai terbesar, pemilik suara terbanyak di saat ini, itu saya kira dia punya potensi. Nah, lagi-lagi ujungnya adalah terakhir akan diputuskan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, seperti itu. Tapi dalam kacamata Bung Wijaya melihat potensi ini dengan menggunakan teori Gabriel tadi dalam kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan, kira-kira dari dua tokoh ini dalam pandangan Bung Wijaya sendiri terhadap Ganjar ataupun Puan ini, siapa kira-kira yang akan diberikan tiket PDIP untuk sebagai capres? Nah, berangkat dari dua tokoh politik group ya. Yang pertama itu Royce Machridis dan yang kedua Gabriel Alman. Ini ada keterkaitan dari dua teori itu terkait dengan kelompok penekan, kelompok yang mempengaruhi bagaimana kelompok-kelompok relawannya ini. Ya, kalau Mbak Puan ini kan sudah ada salah satu menteri yang memperjuangkan betul bagaimana Puan Maharani ini digaungkan sebagai calon presiden dari partainya sendiri. Nah, kalau AHY kan dia dari awal juga sudah memproklamarkan diri sebagai calon presiden. Nah, tapi kalau sekarang kan dia sudah bagaimana dia masuk dalam suatu kelompok untuk bagaimana menghasilkan satu capres gabungan partai. Ini kan kita dibatasi dengan presidensial threshold, begitu Bung Haji. Jadi potensinya siapa kira-kira di antara Ganjar ataupun Puan Maharani yang akan diberikan tiket oleh PDIP, kira-kira siapa? Ya, kalau melihat realitas politik sekarang, ya
menurut saya itu lebih berpeluang Mbak Puan. Iya. Pertama, dia partainya pemenang pemilu, ketua DPR, punya perjalanan yang panjang di Indonesia ini sebagai tokoh politik muda. Nah, kalau dibandingkan dengan AHY, ya oke, dia dari tentara, dia pernah menjadi calon tetap gubernur. Cuma kan lagi-lagi tidak menang. Berarti kan dia belum punya pengalaman politik yang panjang. Walaupun saat ini sebagai ketua umum partai, itu menjadi ketua umum partai, ya saya kira orang semua paham siapa di belakang beliau. Tetapi menjadi pejabat publik, ini kan pilihan masyarakat, Bung. Mungkin masyarakat Jakarta juga melihat bahwa Bung AHY ini belum pas saat atau timingnya saat itu untuk menjadi gubernur. Jadi dia belum memiliki yang namanya pengalaman panjang dalam dunia politik. Karena menjadi seorang cawapres, menjadi seorang capres, apalagi sudah menjadi pemenang menjadi wakil presiden atau calon presiden, dia bukan lagi mewakili golongannya, mewakili partai politiknya, tetapi dia milik rakyat. Dia bekerja untuk rakyat, mensejahterakan rakyat. Seperti Bung Wijaya melihat realitas saat ini dan memandang ke depan, harapan Bung Wijaya seperti apa untuk menghadapi momen pemilu 2024, terkhusus dari pandangan Bung Wijaya, kemudian dari kelompok kepentingan, dan juga harapannya untuk pemuda seperti apa, Bung Wijaya? Ya, baik. Harapan saya kepada para pemuda, yang bahasa kerennya sekarang ini, Bung, ya, milenial. Nah, milenial ini harus melek politik. Jangan lagi nanti di ujung selesai pemilihan menang jagoannya, tapi tujuan politiknya tidak tercapai. Ya ini kan karena dia tidak melek politik, dia cuma ikut nyoblos. Ya mau maaf kata, mungkin ya ada embel-embelnya, dia nyoblos seperti itu. Nah sekarang harus dirubah mindsetnya. Milenial atau kaum pemuda harus mulai sekarang memotret pemilu 2024 ini untuk menghasilkan suatu pemimpin yang lebih baik lagi. Saya kira Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin sebagai cawapresnya dan para menteri-menterinya itu sudah sangat luar biasa. Nah kita kemarin melihat Indonesia sebagai tuan rumah G20 memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta. Lihat kedatangan Presiden Amerika, Joe Biden, Presiden Turki, Perdana Menteri Inggris, dan lain-lain, dan mereka pulang dengan kondisi yang aman gitu, menghasilkan keputusan politik G20 yang sangat luar biasa. Nah ini yang harus dilihat, diketahui dan diteliti oleh kaum milenial, bagaimana dia memilih suatu calon presiden. Nah kaum milenial dengan melihat pelayanan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta para menterinya terhadap kegiatan yang menurut saya sangat sukses G20 ini. Ini yang harus dilihat oleh kaum milenial, siapa sosok yang baik menurut dia. Tadi saya sudah sebutkan, pertama ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada AHY, ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar dari Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah sekarang. Yang kesemuanya ini dan lain sebagainya ini harus benar-benar diteliti oleh kaum milenial sebagai referensi ketika nanti pemilu 2024 itu dilaksanakan di bulan Februari 2024. Itu sungguh luar biasa apa yang menjadi pemaparan dari Bung Wijaya ini. Nah, kemudian kita sudah masuk pada segmen akhir daripada podcast kita pada sore hari ini. Jadi Bung Wijaya mungkin bisa memberikan closing statementnya terhadap pembahasan kita pada sore hari ini. Persilakan Bung Wijaya. Ya, saya
lagi-lagi ingin memberikan pandangan bahwa tadi saya berangkat dari teori Gabriel Allman, bagaimana kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh untuk memberikan suatu saran dan pendapat dan menekan partai politik yang memiliki kekuasaan untuk menentukan suatu capres. Nah, di sini relevansinya kepada beberapa relawan capres untuk bagaimana memberikan pressure kepada parpol atau elit politik untuk menentukan suatu capres. Dan memang ada perubahan iklim politik. Kalau yang dulu-dulu yang saya jelaskan tadi bahwa hanya kekuatan partai politiklah yang menentukan suatu capres, cawapres. Tapi sekarang kelompok relawan yang bukan bagian dari parpol bisa memberikan pressure. Dan ini terjadi pada pemilu 2014, 19 dan pilkada. Mereka relawan-relawan itu memberikan nama, menggaungkan, bikin kegiatan, dan mengeluarkan duit dari saku mereka sendiri. Ini sangat luar biasa, Bu. Ya mungkin seperti itu. Baik, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Wijaya terkait pandangan-pandangan ke depan menghadapi pemilu dengan berbagai tokoh, dengan memakai pisau analisa daripada teori Gabriel Allman terkait kelompok kepentingan. Jadi teman-teman Jakut sekalian, pada sore hari ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Kita sebagai pemuda, sebagai kaum milenial harus mencari dan melihat berbagai referensi daripada tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang akan bertarung di 2024 nanti. Karena dari pilihan kita itulah kita akan melihat wajah baru Indonesia ke depan seperti apa. Kemudian dengan melihat berbagai potensi dan juga kesempatan yang ada, kita sebagai pemuda harus ikut terlibat full secara langsung dengan cara bagaimana kita bisa memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada negara ini. Mungkin terkhususnya adalah hak-hak suara kita. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Jangan lupa selalu mendukung dan mensupport channel Jangkar Politik dengan cara komen, like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Salam Jakut. Salam Jangkar Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.